Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitauhidihi wa tamjidihi. Wa nusalli wa nusallimu ala khairi khalqihi wa afdalihi wa akramihi. Habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi liqa'ih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para guru yang senantiasa kita harapkan fadilah dan berkah ilmunya. Segenap pengurus DKM Masjid Raya Bani Umar yang saya muliakan, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melaksanakan kajian subuh, yang mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita dan juga rasa syukur kita kepadanya. Implementasi dari rasa syukur melalui perbuatan nyata. Dan mudah-mudahan karena rasa syukur kita itulah Allah akan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sama-sama hadiahkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'in tabi'in, dan juga setiap individu umat beliau yang senantiasa istiqamah dalam menegakkan sunnah-sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Baik Bapak dan Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Kajian kita sampai pada surah Al-Humazah. Di kesempatan yang lalu kita sudah mengakhiri kajian surah Al-Asr. Surah Al-Humazah ini adalah minas suwaril makkiyah, termasuk surat yang turun pada periode sebelum hijrah atau Makkiyah. Wa kana nuzulaha ba'da suratil Qiyamah, turun setelah surah Al-Qiyamah, wa qabla suratil Mursalat, dan sebelum surah Al-Mursalat. Wa adadu ayatiha 9 ayat, jumlah ayatnya ada 9. Wa min ahammi aghradiha, dan dari tujuan-tujuan terpenting paling utama dari surah Al-Humazah ini adalah at-tahdid asy-syadid liman yu'ibun nas. Jadi ancaman dan peneguhan ancaman itu atau ancaman yang sangat kuat terhadap orang-orang yang mencela orang lain, yang suka mencela orang lain, mengejek orang lain, mengumpat orang lain, wa yatahakkamu bihim, dan juga menertawakan, wa yatatawalu alaihim, dan juga berbicara hal-hal yang tidak perlu terhadap orang-orang tersebut. Mengapa mereka melakukan itu? Bisa babi kathrati malihi, karena banyak memiliki harta, kemudian wajuhudhi lil haq, dan karena mereka tidak mau menerima kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat surah ini menurut sebagian ulama turun berkaitan dengan sekelompok orang-orang kaya Quraisy, seperti Al-Walid ibn al-Mughirah, Umayyah bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf, di mana mereka senantiasa melakukan tindakan-tindakan umpatan dan ejekan, celaan terhadap sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dianggap mereka itu adalah orang-orang hina, orang-orang yang secara strata itu di bawah mereka, sehingga mereka layak untuk diejek dan dihina. Ya. Mereka beranggapan bahwa kedudukan mereka yang tinggi di masyarakat, harta mereka yang melimpah, status mereka yang dihormati, itu kemudian menjadi justifikasi, menjustifikasi, membenarkan apa yang mereka lakukan. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh kaum musyrik ketika itu, sejatinya adalah merupakan
sesuatu yang potensial di dalam diri manusia. Setiap manusia punya potensi untuk melakukan itu. Jadi karenanya memang surah ini ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu, tetapi tetap saja ini akan berlaku sampai hari akhir nanti. Karena memang di dalam kehidupan nyata, ya, kita terkadang melihat fakta orang-orang yang memiliki mentalitas ini. Mentalitas yang merasa bahwa mereka itu unggul, mereka itu lebih baik dibandingkan orang lain. Mereka itu perfect, mereka itu sempurna. Mereka punya harta, mereka punya kedudukan, punya pangkat, punya kewenangan, punya apa saja yang bisa mereka genggam sehingga mereka melakukan hal-hal yang disinyalir oleh ayat ini. Jadi ini sebenarnya adalah merupakan warning bagi siapapun bahwa tindakan mencela, mengejek, ya, bisa jadi zaman sekarang namanya membuli, Pak, ya, bullying, ya. Itu sebenarnya sejarahnya sudah panjang, Pak. Dari masa Nabi Nuh diutus, ya, itu pun Nabi Nuh sudah dibully oleh kaumnya, ya kan? Ya. Padahal beliau sudah melakukan segala cara, ya. Kemudian kita lihat di dalam surah Al-Humazah ini, bagaimana sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang bersahaja, orang-orang yang tulus, orang-orang yang dedikatif, orang-orang yang dalam hidupnya itu tidak terfikir hal-hal yang muluk-muluk. Ini biasanya memang mentalitas orang-orang menengah ke bawah. Ya. Itu memang seperti itu, Pak. Dan lebih sederhana sebenarnya, lebih simpel hidupnya. Dan karenanya senyumnya lebih lebar biasanya. Ya enggak, Pak? Lihat tuh, orang di jalanan tuh kalau ketawa itu sampai menganga itu, ya, lebar banget, ya. Sementara yang ada di kantor-kantor tertawanya nyinyir, ya, dipaksakan, ya. Tertawanya itu karena memang itu merupakan sesuatu tuntutan. Kalau nggak ketawa tendernya nggak dapat, gitu kan? Kalau nggak ketawa nanti nggak dianggap oleh relasi yang lain. Jadi tertawanya tidak tulus, Pak. Ya. Itu makanya sebenarnya kalau kita pikir-pikir enakan jadi orang kebanyakan, ya. Jadi jangan kemudian merasa bahwa yang ada di atas itu hidupnya nyaman, ya. Nah, kita kembali. Jadi ayat ini merupakan sebuah warning kepada siapapun, termasuk umat Muhammad yang ada di waktu sekarang dan sampai hari kiamat nanti, bahwa mental seperti ini akan ada pada setiap generasi. Nah, dimulai dari manusia yang kita sampaikan tadi, umat Nabi Nuh sampai kepada umat Nabi Muhammad. Baik, kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail bagi pengumpat dan pencela. Wail itu digunakan untuk menggambarkan kesedihan, kecelakaan dan kenistaan. Jadi dalam Al-Quran kata-kata wailun itu jumlahnya cukup banyak, ya. Itu lafdun yadullu ala dhammi wa ala talabil azabi wal halakah. Jadi ketika Allah mengucapkan kata ini, maka itu sebenarnya merupakan bisa doa, kalau itu kaitannya dengan manusia, tetapi ulama lebih banyak mengatakan bahwa ini adalah kata yang menunjukkan ancaman. Ancaman bagi siapa? Bagi setiap al-humazah, setiap pengumpat. Al-humazah itu adalah jamak dari hamaz. Jadi mufradnya al-hamzu. Ya, ini kalau Iqmal pasti paham itu dari usuluddin masalahnya. Ya. Al-hamzu, ya, ya, hamzah, ya. Kenapa hamzah, ya? Itu nanti akan kita jelaskan. Kenapa namanya hamzah? Karena didorong-dorong, Pak. Jadi makna awal dari kata al-hamzu itu mendorong. Nah, mendorong apa? Kalau dikaitkan dengan tajwid berarti mendorong mulut ketika mengucapkan kata hamzah. A. Kalau nggak didorong nggak jadi jadinya. Harus a. Dorong gitu. Nah, baru kemudian terucap kata a. A. Coba saja orang bilang bukan jadi a, ya apa itu? Nah, pasti harus a. Ya. Nah, ini kemudian digunakan untuk orang yang mendorong kata-katanya tidak semestinya. Ya.
Dorongannya harusnya adalah dorongan yang wajar, tapi ini dorongan yang terlalu keras. Sehingga kemudian dinisbatkan kepada makna mengumpat. Orang mengumpat itu biasanya nadanya keras apa ringan, Pak? Sedang, ringan atau keras? Pasti keras kan? Kalau di Arab itu kalau ngumpat itu, waduh, kadang-kadang saya nggak tega itu. Di kelas itu ada profesor yang marah, itu panggilnya apa? Ya khumar gitu. Hei keledai, dasar keledai gitu. Ya. Kalau saya di sana, ya khumar. Ya. Bapaknya manggil khumar, ya keledai kita panggil ya abal khumar gitu ya. Bapaknya keledai, gantian orang anaknya dipanggil keledai berarti yang bapaknya keledai gitu kan. Ya. Itu orang mengumpat itu. Di Indonesia juga banyak itu. Ya. Mengumpat itu pasti orang mengucapkan kata-kata yang keras. Nah, dorongan inilah kemudian dijadikan sebagai simbol. Maka ada yang namanya dalam Al-Qur'an Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin. Ya. Dorongan-dorongan syaitan untuk melakukan kejahatan. Ya, hamazatish syaitan itu. Hamazatish syayatin dalam Al-Qur'an itu. Jadi hamzun di sini ya kaitannya dengan syaitan adalah dorongan untuk melakukan kejahatan. Pokoknya dorong-mendorong namanya hamzah itu. Ya. Apapun yang kaitan dengan dorong-dorongan namanya hamzah. Ya. Dorongan antri sembako namanya hamzatus sembako itu kan. Ya. Begitu ya. Ya. Antri ingin kawin namanya hamazatus zawaj gitu ya. Nah, nunduk lagi Pak Iqbal itu ya, kena lagi ya. Ya. Jadi apapun yang kaitannya dengan dorong-mendorong itu namanya al-hamzu. Nah, baik kita kembali. Wailun. Itu Allah menyatakan kecelakaan bagi orang-orang yang suka mengumpat, ya. Kemudian yang mencela, ya. Tetapi kita harus menjelaskan terlebih dahulu, ya, apa perbedaan dengan al-hamzu dan al-lamzu, ya. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, ya, bahwa al-hamzatu minal hamzi bimakna at-ta' fi a'radhin nas wa ramyuhum bima yu'dhihim. Ya. Jadi yang namanya al-hamzu itu adalah menuduh atau memperlakukan orang dengan tidak baik melalui ucapan. Ya. Itu kalau kita bahasa Indonesia kan memang lebih banyak disebut mengumpat, Pak. Jadi ketika ada orang menyampaikan kata-kata yang mendiskreditkan, yang menyudutkan, ya, membuat kredibilitas orang tersebut itu jatuh, itu namanya al-hamzu. Ya. Apapun itu. Ya. Ya bodoh lah, tolol lah, misalnya gitu kan. Ya. Idiot, ya, apapun itu. Saya ini contoh saja ya, jangan sampai dicontoh oleh siapapun, ya. Atau kata-kata yang tadi itu. Sekalipun bisa jadi bukan verbal, tapi non verbal. Ya. Tapi menunjukkan itu. Kalau di Eropa kan jadi tengah itu, ya kan? Kalau orang ingin menunjukkan ketidaksukaan dan ingin mendamprat seseorang, itu jadi tengah yang ditunjukkan ini. Ya, kalau di kita bisa begini. Ya. Lebih parah lagi begini, Pak. Ya. Budak kecil begini lagi, wah lebih parah itu. Kalau begini masih lumayan, ya. Masih jempol tapi di bawah. Ini udah jadi kelingking di bawah lagi. Itu sudah namanya al-hamzu, Pak. Jadi tidak harus berupa ucapan, tapi secara nonverbal, ya, gestur, ya, isyarat, simbol, ya, yang menunjukkan bahwa orang tersebut melakukan umpatan, itu sudah mengumpat namanya. Hati-hati, Pak. Ya. Jadi kalau kita di sini kan bimakna at-ta' nih, yang penting mendiskreditkan orang, menyudutkan orang, menjelekkan orang. Ya. Baik itu dengan verbal maupun non verbal, itu namanya al-hamzu. Bahasa Arabnya jamaknya hamaz. Kemudian al-humazah itu adalah merupakan tambahannya, ada tambahan wazan fu'alah, ya. Humazah kan wazan fu'alah, ya. Itu menunjukkan bahwa mengumpat ini sudah menjadi akhlak, budaya, tradisi, perilaku yang melekat pada orang itu. Jadi dikit-dikit mengumpat, dikit-dikit mengumpat. Jadi kalau belum sampai pada tataran itu, mudah-mudahan belum pakai wailun, Pak.
belum sampai wailun, belum sampai dianggap celaka oleh Allah. Jadi orang kalau mengumpat tapi karena memang dipancing, kondisi ya memungkinkan untuk itu dan dia dalam kondisi tidak kondusif, sudah capek, lelah, ya, situasi pikirannya sedang tidak baik, batinnya sedang tidak nyaman, tiba-tiba kemudian diprovokasi oleh orang lain mengumpat sesekali, ya, itu bukan al-humazah. Makanya harus ngaji itu begini Pak, ya. Jadi kamu mengumpat, kamu celaka, itu wailul likulli humazah, ya. Nggak paham ini orang. Jadi tidak setiap orang yang mengumpat itu dianggap celaka. Karena apa? Al-humazah ini adalah wazan, timbangan kata yang di dalam bahasa Arab maknanya mengumpat itu sudah menjadi akhlak, sudah melekat di dalam diri orang itu sehingga menjadi kebiasaan setiap saat, setiap waktu. Ya. Kan ada Pak orang yang kayak begitu. Memang bawaannya suka mengumpat, apapun akhirnya diumpat. Ya. Ya. Tapi ada orang yang karena terpaksa tadi itu. Ya. Apalagi misalnya mengumpat itu memang dalam situasi yang memang dia tidak bisa menghindarkan untuk itu karena sangat terdesak seperti itu, maka ini tidak masuk dalam kategori wailul likulli humazah, ya. Jadi kita harus ingat di situ. Nah kemudian al-lamzu itu apa? Al-lamzu bimakna lamzi wal lamzatu bimakna lamzi bimakna sukhriyah minal ghair an tariqil isyarati bil yadi awil aini wa ghairiha. Jadi kalau tadi mengumpat itu mendiskreditkan orang. Nah kalau al-lamzu menertawakan orang, ngecek orang, ini namanya al-lamzu Pak. Alah kamu boncel, nah boncel udah mengecek itu fisik, ya. Apa ada juga di masa sekarang itu body apa namanya, istilahnya body apa itu, body shaping betul tuh, ya ada istilah. Padahal ada dalam Al-Quran loh. Mereka orang gaya-gaya banget body shaping. Padahal ya Al-Quran sudah 14 abad yang lalu sudah mengisyaratkan itu, ya, bahwa ejekan dalam bentuk apapun sekalipun maksudnya candaan tapi mengandung as-sukhriyah, ejekan, ya, itu kalau sudah menjadi akhlak, sudah menjadi kebiasaan, itu terancam. Kalau terancam bahasa Jawa enak, itu makanan kalau di Jawa itu, ya. Ada yang tahu terancam itu timun dikasih kelapa gitu ya Pak ya, dikasih sambal sedikit, kasih tambah terasi sama cabai, waduh enak itu rasanya. Itu terancam bahasa Jawa, tempatnya Iqmal itu. Kalau terancam bahasa Indonesia, ya, naudzubillah. Ya. Jadi al-lamzu itu seperti itu, yaitu orang yang melakukan ejekan kepada pihak lain, baik itu tadi verbal maupun non verbal. Sekalipun tadi itu ejekannya ya begini nih tadi, ya. Itu kan sudah menunjukkan bahwa orang ini adalah termasuk kategori embek di bawah, ya. Apapun bentuknya, ya, bisa dengan kata-kata, bisa dengan isyarat. Nah, dua hal ini, ya, ini terkadang Pak tanpa disadari oleh kita itu melakukan, dan ini yang dalam bahasa kita disebut pelecehan. Yang kedua ini, pelecehan dalam arti tadi itu bisa melecehkan harkat dan martabat, ya, bisa dalam arti melecehkan secara fisik. Jadi melecehkan secara fisik itu mungkin bisa jadi kalau kaitannya dengan lawan jenis persoalan lain. Ini bukan harus lawan jenis, melecehkan satu jenis tapi dengan kata-kata atau dengan bahasa nonverbal tadi itu. Itu disebut al-lamzu. Nah, dalam kaitan dengan wailul likulli humazatil lumazah, coba wazannya sama Pak, timbangan katanya sama, humazah, lumazah, wazannya sama-sama fu'alah. Nah, sehingga makna daripada kata-kata ini adalah kecelakaan itu akan didapatkan oleh siapapun yang menjadikan mengumpat, mencela, mengejek itu sebagai tradisi, sebagai kebiasaan, sebagai akhlak yang melekat di dalam dirinya, sehingga setiap kali dia melakukan komunikasi dengan orang lain, dia akan melakukan itu. Nah, maka kemudian
redaksinya perlu diluruskan. Tetapi dalam tafsir Imam Al-Alusi ya, tafsir Al-Alusi itu ada beberapa hal ya. Jadi kata al-lumazah ini sedikit mirip dengan al-ghibah. Ada yang mengatakan mirip-mirip dengan ghibah. Jadi kalau misalnya mengejek di depan orang itu namanya al-lamzu ya. Tapi kalau mengejek atau mendiskreditkan orang di belakang orang itu namanya ghibah. Ya. Jadi sebenarnya itu dekat Pak. Al-humazah, al-hamzu, al-lamzu, al-ghibah itu dekat sekali posisinya itu. Jadi antara umpatan, celaan, hinaan dengan menggunjing itu dekat. Karena apa? Menggunjing itu hanya perbedaannya apa? Hanya orang yang bersangkutan yang hendak diumpat, yang hendak diejek, dihina itu tidak ada di hadapan. Tetapi substansinya sama. Ketika melakukan ejekan, hinaan, kemudian pendiskreditan, pengumpatan, orangnya di depan itu namanya al-hamzu dan al-lamzu. Kalau orangnya ada di belakang kita, tidak berhadap-hadapan dengan kita, namanya ghibah. Nah, kalau misalnya nyata ghibah, kalau tidak nyata namanya kata Rasulullah itu al-buhtan. Ya, buhtan, makanya disebut buhtanun azim. Buhtan itu kebohongan besar, Pak. Jadi kalau al-kidbu itu kebohongan, tapi kalau al-buhtu itu kebohongan besar. Ya. Jadi orang sering menyebut fitnah. Ya, tapi kalau fitnah itu dalam bahasa Arab maknanya tidak seperti itu. Maka saya lebih cenderung jangan digunakan kata fitnah sebenarnya. Kalau fitnah dalam konteks bahasa Arab itu seringkali berbeda dengan konteks bahasa Indonesia. Maknanya jauh sekali, Pak. Ya, coba. Fitnah di dalam bahasa Indonesia itu menuduh orang tidak ada buktinya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ya, makna fitnah itu panjang sekali itu. Ya. Anaknya cantik, pintar itu fitnah. Ya. Hartanya melimpah, mukanya ganteng, sayang, belum laku, itu fitnah itu. Ya. Belum nikah, itu fitnah juga itu. Ya. Ya. Fitnah lebih kejam daripada tidak menfitnah, itu kan. Ya. Nah, itu fitnah dalam bahasa Arab. Jadi apapun yang menguji kita, ya, dengan sarana kebaikan dan keburukan itu namanya fitnah dalam bahasa Arab. Tapi dalam bahasa Indonesia kan lain maknanya. Maka saya tidak sepakat ketika orang mengatakan kalau mengata-ngatain orang tidak ada buktinya, tidak nyata, namanya fitnah, namanya buhtan. Rasulullah ini sendiri yang mengatakan dalam hadis. Ya. Dan ditanyakan kalau itu nyata sesuai dengan kondisinya, namanya kata Rasulullah al-ghibah. Nah, kalau tidak, buhtan, kebohongan besar. Nah, ini kita seringkali, Pak, menggunakan kata-kata yang terkadang antara makna yang dikehendaki oleh bahasa asalnya dengan yang kita gunakan itu salah. Saya seringkali menyampaikan itu, Pak. Dari bahasa Arab, bahasa Indonesia ketika sudah disisipkan atau sudah menjadi bahasa Indonesia, itu makna asal dengan makna jadi, ya, makna terapan yang muncul, yang baru itu berbeda jauh sama sekali. Ya. Dan ini kadang-kadang bikin masalah akhirnya kan. Kan pernah ada itu. Sopir, Pak, dari Indonesia baru 2 bulan kerja di Saudi, nyetir tuh sama bosnya itu, orang Saudi kan, keluar kota, di tengah jalan ada batu gede, kata bosnya orang Arab tadi, majikannya, hajar, hajar katanya gitu kan, nah itu orang Indonesia ya baru 2 bulan belum paham banget bahasa Arab, ya. Majikannya bilang hajar, hajar. Apa yang dilakukannya? Ya hajar bener, Pak, cepet gitu kan, ditabrak itu, terguling-guling lah, luka-luka semua langsung dipecat. Ya, sampai ke polisi diinterogasi kan, kamu kenapa? Ya. Ada batu malah ditabrak. Ya. Akhirnya dia bilang, orang majikan saya bilang suruh tabrak katanya. Ya saya tabrak katanya. Loh, majikannya nyangkal, enggak, saya enggak bilang nabrak, saya bilang hajar, hajar. Nah, orang Indonesia, nah hajar di tempat saya itu namanya itu dihajar, ditabrak katanya. Diloloskan, akhirnya nggak jadi di penjara, Pak, ya. Gara-gara apa? Gara-gara salah pemahaman, ya. Bahaya itu kan.
Jadi hajar bahasa Arab dengan hajar bahasa Indonesia jauh sekali Pak. Bedanya apa ya? Hajar bahasa Arab itu batu, ya. Hajar bahasa Indonesia tonjok, tabrak apapun itu namanya, hajar saja. Nah, ini contoh-contoh seperti itu ya. Nah, berlaku juga di sini ya. Jadi kalau misalnya tadi apa yang disampaikan itu nyata, ya, namanya tadi itu ghibah. Tapi kalau tidak nyata, mengada-ada, itu namanya buhtan. Nah, ada ghibah yang diperbolehkan dalam tafsir Al-Alusi itu. Di antaranya yang pertama, mengadukan penganiayaan yang dialami seseorang kepada pihak yang diduga dapat mengatasi penganiayaan itu. Boleh. Jadi kan bisa jadi ketika kita mengadukan kepada orang tersebut, kita menyampaikan keburukan-keburukan orang yang kita adukan. Betul nggak Pak? Namanya mengadu, kalau mengadu hal-hal yang baik bukan mengadu Pak. Itu namanya berbagi cerita, berbagi cerita indah ya. Nah, itu namanya bukan mengadu. Nah, kalau mengadukan berarti ada hal-hal buruk yang terjadi. Ya, apalagi ini penganiayaan baik fisik maupun non fisik. Kemudian datang kepada seseorang yang diduga bisa mengatasi. Polisi contohnya. Pengacara misalnya, kita panggil lawyer, pengacara kita sampaikan, itu orang pernah mukul saya begini-begini, kelakuannya begini. Itu ketika kita menyampaikan hal-hal buruk berkaitan dengan orang itu, namanya bukan ghibah. Bukan ghibah lagi Pak. Ya, tapi itu adalah bentuk pengaduan dalam rangka mencari solusi. Dan ini diperbolehkan di dalam agama. Nggak masalah ketika kita melaporkan kepada polisi, kepada Pak RT bahkan ya, kepada satpam bisa jadi kalau memang itu wewenangnya satpam, sampaikan itu, dan itu bukan kategori riba. Kemudian yang kedua, mengharapkan bantuan dari siapa yang disampaikan kepadanya keburukan itu agar keburukannya tersingkirkan. Ya mirip-mirip dengan yang pertama. Misalnya kepada ustadz, suami istri, suaminya datang, istrinya datang, tapi waktunya beda. Gimana masalahnya gimana? Begini suami saya Pak Ustadz begini. Lain hari giliran suaminya, istri saya begini. Itu boleh nggak? Boleh, asal ya diduga bahwa ustadz tadi atau hakam tadi, penengah tadi, mediator tadi bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya. Jadi suami mau jelek-jelekin istri, istri mau jelek-jelekin suami, tapi cuman ada satu orang dan orang itu dianggap kredibel untuk menyelesaikan masalah. Yang seringkali jadi masalah ada setiap orang dicurhatin, dijelek-jelekin suami sendiri, dijelek-jelekin istri sendiri, keluarga sendiri aibnya diumbar kemana-mana. Nah, itu yang banyak kadang-kadang begitu. Ini salah besar, ya itu jelas-jelas ghibah. Yang bukan ghibah itu ketika tadi itu ada seseorang yang dianggap sebagai orang yang punya kredibilitas, ya, punya kapasitas untuk menengahi masalah, sampaikan itu keburukan-keburukannya dan kemudian diislahkan di antara keduanya. Ini yang disebut bukan ghibah. Dan ini syar'i, masyru', diperbolehkan di dalam ajaran agama kita. Kemudian yang ketiga, menyebut keburukan dalam rangka meminta fatwa. Nah, datang ke MUI. Ya. Datang misalnya ke Kemenak ya, dalam kaitan dengan masalah-masalah fatwa, atau seorang yang dianggap memiliki kapasitas untuk menyampaikan fatwa walaupun bukan institusi, ulama besar misalnya, dia punya kapasitas di dalam hal yang hendak disampaikan itu dan kemudian menyampaikan memohon fatwa. Di tengah-tengah permohonan fatwa itu ada keburukan-keburukan orang yang diceritakan. Ini tidak disebut sebagai ghibah. Tapi ini juga harus hati-hati. Kembali lagi tadi saya sampaikan, minta fatwanya jangan kayak begini. Orang banyak, apalagi ada YouTube di situ disampaikan, suami saya ustadz gimana? Itu namanya bukan mencari fatwa, mencari masalah dengan mas fatwa namanya itu. Karena suaminya namanya fatwa. Ya. Dari masalah itu namanya. Nggak boleh. Ya. Jadi ibu kalau misalnya ingin cari fatwa, langsung datang kepada orang yang dianggap punya ilmu tinggi, punya kapasitas, langsung ke rumahnya secara pribadi. Jangan pakai CCTV, jangan pakai WhatsApp.
video call. Itu bisa direkam nanti itu. Jangan pakai YouTube apalagi kayak begini medsos itu. Subhanallah, itu kalau ganas itu medsos kadang-kadang ya. Sesuatu terjadi 10 tahun yang lalu disetting ulang ya. Ya, disetting ulang kemudian banyak perangkat-perangkat yang luar biasa sekarang ini kemudian seolah-olah itu kejadian sekarang ini. Ucapan-ucapan yang benar ya dipelintir gitu ya, diambil mana-mana yang kira-kira menurut kepentingan dia itu penting, maka kemudian disampaikan sehingga menimbulkan masalah. Nah, ini boleh ya Bapak dan Ibu ya, ketika ingin mendapatkan fatwa dari orang-orang yang dianggap mampu untuk itu dan kita menyampaikan, menceritakan keburukan orang itu tidak dipermasalahkan. Kemudian yang keempat, menyebut keburukan seseorang dengan tujuan memberi peringatan kepada orang lain agar tidak terkecoh, tidak terpedaya. Ada misalnya apa? Ya, ini penipu. Sudah tahu orang tersebut bahwa ini penipu ulung, akhirnya dia kasih tahu, jangan dekat-dekat sama dia, hati-hati, penipu itu. Dia pembual itu, hati-hati kamu bisa terkecoh itu. Dia kalau ngomong itu pasti meyakinkan orang, nggak ada tuh yang nggak kena itu, ya kan? Kalau kita begini Bu, boleh nggak? Boleh Bu. Tuh orang kalau ngutang nggak pernah bayar, hati-hati itu, ya. Kan ada kadang-kadang di masyarakat kita, ngutang jadi hobi Pak. Kalau hobi main bola nggak masalah, hobi nonton bola nggak masalah, ya. Yang penting bolanya jangan diambil, dicolong gitu ya. Ini hobi ya. Hobinya ngutang, tapi nggak pernah bayar utangnya. Ini kan meresahkan juga Pak. Kalau misalnya kita tahu ada orang kayak begitu dan disinyalir sedang mendekati seseorang yang kebetulan lagi luas rezekinya, boleh nggak kita kemudian menyampaikan keburukan orang itu? Justru dianjurkan. Karena apa? Kita menyelamatkan orang dari hal-hal yang membahayakan, ya. Kamu jangan dekat-dekat dengan itu, bahaya itu. Karena apa? Yang ditipu, tadinya penipu misalnya, atau yang diutangin itu bukan dari satu orang, satu kamu udah diutangin semua. Kebetulan dia baru pendatang, nggak tahu gitu. Nah, ini boleh diceritakan, ya, sehingga orang tersebut menjadi waspada. Dan ini tidak disebut sebagai hibah, tapi justru sebaliknya, ini adalah dalam rangka untuk melakukan kebaikan kepada pihak yang lain, ya. Kemudian yang kelima, membicarakan keburukan seseorang yang secara terang-terangan dan tanpa malu melakukannya. Ya, orang ini memang ya, sudah buruk kelakuannya, tapi dia sendiri bangga dengan keburukan itu, dipamer-pamerin sama orang. Atau di masa sekarang tidak harus seperti itu, tapi beritanya sudah viral, ya. Sudah viral. Kalau sudah viral kita membicarakan ghibah nggak? Alah, orang udah viral kok, semua orang tahu, ya. Ya bukan ghibah lagi. Mas Bekhi misalnya, kita bicara Mas Bekhi, ya hati-hati ya. Namanya Mas Bekhi bagus ya. Nah, saya lihat nama panjangnya bagus juga, ya. Tapi kelakuannya kayak begitu, kemudian orang membicarakan di mana-mana. Bukan ghibah lagi karena beritanya sudah sampai live di televisi gitu, ya, sampai segitunya gitu loh, ya, sudah hampir semua orang tahu, ya. Maka ketika kita membicarakan kelakuan Mas Bekhi itu bukan lagi disebut sebagai ghibah, ya sama, ya, koruptor, ya, dari partai apa atau menteri mana gitu kan, ya. Kemudian orang bicara rame-rame juga setelah beritanya itu menyebar di berbagai media, baik medsos maupun mainstream, ya. Nah, itu juga tidak dikategorikan sebagai ghibah. Karena apa? Itu sudah menjadi rahasia umum namanya, ya. Rahasia umum. Nah, ini sudah tidak dikategorikan sebagai ghibah lagi. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ya, mengidentifikasi seseorang atau memberinya gelar atau ciri tertentu yang tanpa hal tersebut yang bersangkutan tidak bisa dikenal. Ya, nyari orang, ya, namanya Jablut, ya. Pak, kenal Pak Jablut.
Pak Jablut, di sini ada 3 Pak. Jablut yang mana? Yang botak, yang pendek, atau yang belum nikah? Nah itu misalnya gitu kan, nah, kena lagi ya. Nah, yang belum nikah Pak, oh itu bukan Jablut namanya bagus Pak ya. Namanya Iqmal gitu ya, subhanallah, Iqmal kok dipanggil Jablut, salah gitu. Ya. Nah itu biasanya ya untuk mengidentifikasi itu boleh. Dan dalam kehidupan nyata kadang-kadang kalau misalnya ada beberapa orang yang namanya sama ya, itu pasti yang dicari ciri-ciri, dan ciri-ciri itu bisa apa saja Pak. Bisa ciri-ciri fisik, bisa ciri-ciri non fisik tadi itu, misalnya pekerjaannya bisa ya. Bisa juga misalnya kebiasaannya apa ya. Atau tadi itu ya, dia yang satunya sudah punya anak 5, satunya nikah aja belum, misalnya gitu kan ya, buru-buru 5 gitu kan ya. Nah ini misalnya ya, itu bisa dijadikan ciri-ciri. Nah yang seperti ini masuk nggak kategori sebagai ghibah? Tidak ya, tidak dikategorikan ghibah ya. Nah 6 hal ini ya, ini harus jadi catatan ya, bahwa insya Allah ya, dengan melakukan 6 hal ini tidak termasuk dalam kategori ini. Apalagi kita sampaikan tadi di awal, yang melakukan umpatan, yang melakukan ejekan ya, itu kalau dilakukan dengan motif-motif tertentu, karena terpaksa, karena situasi yang memang tidak memungkinkan ya, karena persoalan provokasi yang sangat kuat, kemudian kita terpancing, maka itu tidak dikategorikan sebagai al-humazah dan al-lumazah tadi. Jadi ingin saya sampaikan ini karena jangan sampai salah tangkap kalau ngaji itu ya. Jadi al-humazah, al-lumazah tadi sudah kita jelaskan. Wazan fu'alah itu menunjukkan bahwa mengumpat dan mencela itu sudah menjadi tradisi dan akhlak yang melekat, dan itu karenanya mengumpat dan mencela menjadi kebiasaan sehari-hari. Di pancing sedikit langsung nongol. Itu orang sudah, kalau sudah kebiasaan, sudah hobi Pak, apapun itu susah. Itu pasti ya, setiap momen itu dia akan keluar itu hobinya itu. Hobinya mengumpat, ya udah, apapun itu diumpat. Bahkan kadang-kadang ya, benda mati juga diumpat. Dasar HP degleng ya, HP degleng yang punya. Kata HP-nya, lu lebih degleng daripada saya ya. Lu punya akal gitu loh. Orang HP diumpat ya. Dia nggak punya akal, nggak punya apa. Kadang-kadang itu orang ya aneh gitu kan. Ya, sandalnya diumpat serius, sandal sialan. Ya, sandal sialan. Ya, padahal bukan sandalnya yang pakai yang sialan, kata sandalnya. Ya, itu justru makanya Al-Quran menyatakan wala talmizu anfusakum. Ya, itu seringkali terjadi manusia. Ya. Kadang-kadang karena situasi dan kondisi tadi itu, kita tanpa sengaja mengumpat sesuatu, ya, mengejek sesuatu yang sebenarnya itu akan kembali kepada pengejek itu. Makanya Al-Quran dalam surah Al-Hujurat itu wala talmizu anfusakum, jangan mengejek dirimu sendiri. Kan nggak ada itu orang mengejek diri sendiri. Mengapa Al-Quran membuat redaksi itu? Karena apa? Orang itu memang tidak ada yang mengejek diri sendiri. Tapi ketika kita mengejek orang lain, pasti itu ejekan akan kembali kepada kita. Kalau tidak dalam bentuk yang sama, paling tidak bisa melalui orang lain, atau balasan daripada ejekan kita itu akan menimpa kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika kita mengejek orang lain, hakikatnya adalah mengejek diri kita sendiri. Apapun itu pasti akan kembali kepada pelakunya. Yang baik juga akan kembali, yang buruk juga akan kembali. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang baik pasti kembali, tapi apa? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kalau berbuat baik ada tambahannya. Berbuat baik sama calon mertua, tambahannya apa? Nanti dikasih menantunya, kasih mempelainya. Ini ntar tunduk lagi kalau bicara kayak begini, nunduk dia bawaannya itu ya. Nah, habis itu bonusnya apa? Dikasih haji sama umroh. Wah, subhanallah. Itu ziyadahnya. Orang kalau berbuat baik nggak usah khawatir ibu. Berbuat baik nggak usah ngitung-ngitung. Allah yang akan ngitung. Ziyadahnya pakai apa itu? Nggak ada disebutkan. Lagian menggunakan apa? Redaksi apa? Isim nakirah, indefinitif.
Tidak waziyadah, tapi waziyadah, tidak ada alnya. Apa? Tambahannya itu terserah Allah, nggak terbatas. Tidak ada identifikasi di situ. Apapun terserah Allah dan tidak harus berupa kebaikan yang sama yang kita berikan kepada orang itu. Ya, kita seringkali kadang-kadang Pak, ya salah perhitungan sama Allah itu. Ya. Jadi kita menghitung-hitung sesuai dengan ukuran kita, padahal Allah punya ukuran yang lain. Salah akhirnya. Ketika salah nyesel. Ya, kita seringkali kan mengukurnya pakai nominal. Nolnya berapa? Ya kan? Nolnya berapa? Nolnya cuma 3. Lah, 03 ya. Sekarang ya 03 buat beli permen aja udah susah. Yang ono nolnya 4 lumayan ya. Yang ono 5 lebih lumayan. Yang ono 6 wah ini baru gitu kan. Orang mikirnya 0 di belakangnya itu. Padahal simbol 0 itu sudah tahu kan Pak ya. 0 itu artinya apa sih? Kosong. 0 itu artinya kosong ya. Makanya kalau Allah menyebut dunia itu kecil ya, ya betul ya. Angka 0 yang dibangga-banggakan oleh manusia ya, itu isinya kosong ternyata itu ya. Ya seringkali dikejar jauh lebih ambisius dibandingkan mengejar-ngejar yang jelas-jelas angkanya. Apa itu? Ngaji kayak begini, angkanya itu jelas, Pak. Ya. Kemudian kalau ngajinya ikhlas ini bisa sampai 1000 kali syarat sunnah, itu kan. Ya. Dan itu ya angka-angka yang jelas konkret ya, apalagi iktikaf di masjid tadi sudah jamaah subuh di tempat manapun misalnya sudah jelas itu angkanya 27 kali 27 derajat. Dan derajatnya Allah tidak sama dengan derajat manusia. Satu derajatnya Allah ya bisa jadi ya lebihi apa yang kita perkirakan. Nah, maka kemudian ya Allah itu mencela orang-orang yang senantiasa menghitung-hitung sesuatu berdasarkan nominal-nominal. Nah, ini dicela di ayat berikutnya, alladzi jama'a malan wa 'addada. Jadi kenapa orang-orang kafir Quraisy tadi itu ya menghina, mengejek, mengumpat sahabat-sahabat Nabi yang mereka anggap rendah ya. Karena apa? Alladzi jama'a malan wa 'addada, yang menghimpun harta dan menghitung-hitungnya, yahsabu annama lahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya akan mengekalkannya. Ya. Ini tadi sudah kita singgung di awal, Pak. Kenapa yang disebut hanya harta? Karena memang dengan harta, Pak, muka bisa dipermak. Dengan harta, ya, politik bisa didapatkan. Betul nggak? Kekuasaan bisa diperoleh. Wanita apalagi? Udah nggak ada ibu-ibunya. Sayang udah nggak ada. Ya. Kalau ada, dia pasti bener juga sih. Ya. Kalau dompetnya tebel, gue juga mau walaupun jelek gitu kan. Ya. Ya. Itu di Jerman itu pernah ada seorang wanita, saya baca di sebuah buku ya berbahasa Arab waktu itu, saya waktu masih kuliah di Mesir itu. Ditanya Pak, wanita Jerman itu, wanita cerdas ini, ya strata tinggi ya. Anda pilih, wah takut nyinggung lagi, nggak apa-apa ya, nyinggung lagi ini. Nah, bukan maksudnya nyinggung, kebetulan aja temanya kayak begitu ya. Itu jangan tersinggung ya. Ini orang kalau disebut-sebut terus itu karena sayang biasanya itu. Nah, berarti memang ada rasa sayang, ada keterikatan. Jadi wanita itu ditanya, nah, pilih mana? Menikah dengan seorang bujangan ganteng, ya, tapi dompetnya kagak ada. Dompetnya tebel, isinya bon semua gitu kan. Ya. Atau menikah jadi istri kedua, ketiga, keempat dari seseorang yang secara ekonomi mapan dan juga tampangnya standar, di bawah standar maksudnya. Ini wanita dengan tegas menjawab, saya akan memilih jadi kedua, ketiga, bahkan keempat dari seseorang yang jelas-jelas akan membuat masa depanku cerah, hidupku nyaman dengan keberadaannya. Ini jawaban yang menurut saya ya, bisa jadi saya pernah sampaikan ini di depan mahasiswi Unpam dulu waktu masih ngajar. Saya tanya, kamu benar Pak, saya juga sama seperti itu. Ya. Ternyata dari sekian banyak mahasiswi, ya, itu sama pendapatnya dengan wanita Jerman tadi. Ya. Ya. Ini betapa daya tarik harta itu Pak. Daya tarik harta yang sangat luar biasa.
sehingga ya itu akan memperdaya banyak orang. Ya. Jadi makanya Al-Quran memerikatkan ini. Ya. Biasanya orang akan mengejek orang lain, mengumpat orang lain, merasa hebat. Itu sumbernya dari mana? Dari harta yang dimiliki. Begitu harta dimiliki, sekarang sudah terbuktikan, Pak. Apa sekarang yang tidak bisa dibeli dengan uang? Apa, Pak? Ya. Politik. Sekarang ini kalau tidak punya uang MM-an itu nggak bakal bisa jadi bupati kecuali illa ma rahim rabbi. Ya, Pak Iqbal ya, ketua orang yang disayangi sama Allah. Ada satu dua, ada memang. Tapi mayoritas fulus. Jadi dia naik. Kalau toh bukan dari dirinya, dari pendukung-pendukungnya, dari supporternya. Ya kan? Jelas itu. Wanita mau cari yang model kayak apa? Model gitar Spanyol, ya, atau seruling bambu, lurus ya, tidak ada bengkoknya, ya, seruling bambu, ya, kata Iqbal, waduh, gimana orang bentuk kayak seruling begitu lurus, ya, mana depan mana belakangnya, gitu kan, pusing ya lihatnya. Nah, itu fulus yang akan menentukan, ya. Semuanya, Pak. Ya. Maka ini kenapa hanya yang disebut harta? Ya. Karena itu yang menjadi pangkal, ya. Menjadi akar orang bangga dengan dirinya. Ya. Orang kemudian merasa bahwa semua yang di dirinya itu hebat dan orang lain itu rendah, sehingga layak untuk diejek, layak untuk diumpat. Nah, dan di sini redaksinya jama'a malan. Coba. Ini beda dengan yang tadi. Malan di sini kenapa bukan dengan apa namanya al, pakai al. Ini justru kebalikan. Terkadang Al-Qur'an menyebut sesuatu ya dengan isim nakirah atau indefinitif untuk menunjukkan kebesaran dan keagungan. Tapi terkadang juga untuk menunjukkan kerendahannya. Tidak ada nilainya menurut Allah. Ini ada dua macam pendapat. Malan di sini ada yang mengatakan bentuknya indefinitif karena banyak. Pendapat yang kedua, bentuknya indefinitif karena sedikit. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Tapi saya baca misalnya di tafsirnya Pak Quraisy itu, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Orang yang menganggap bahwa harta itu banyak, menurut perspektif orang itu, bahwa itu banyak. Tapi menurut Allah, dikit. Jadi banyak menurut yang punya, yang suka dengan harta tadi itu, tetapi sedikit hakikatnya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun harta itu, bagi Allah itu amat sangat sedikit dibandingkan harta Allah yang tidak terbatas. Jadi karenanya ini persoalannya persoalan apa, Pak? Persepsi. Dan sekali lagi harta memang seperti itu, dunia memang seperti itu. Persoalannya adalah persepsi, anggapan kita. Bukan jumlahnya, tapi persepsinya itu yang paling penting. Orang ada yang melihat triliunan rupiah kecil. Nggak tertarik saya, kecil itu. Saya kemarin sowan ke kiainya anak saya. Dia cerita, Pak Iqbal, ini udah menikah, alhamdulillah ya. Jadi suami istri datang ke situ baru saja menikah ya. Curhat, Pak Kiai, kami pengen kredit rumah tapi nggak punya DP. Gimana? Kiainya cerita, saya kemudian jawab, kamu ahli Quran. Ya, suaminya pintar ngaji, istrinya pintar ngaji. Mikir beli rumah, DP kagak ada. Ya, buat cicilannya ada nggak? Ya belum ada juga katanya. Nah, aduh, ya. Ini orang aneh ya. DP kagak ada, cicilan kagak ada, datangnya ke kiai salah itu. Ya, harusnya datangnya ke bank gitu kan. Datang ke kiai, datangnya ke saya langsung. Saya sampaikan, Anda itu punya Quran, bisa ngajar ngaji. Kenapa nggak berpikir mulai saja dari yang Anda bisa? Jangan memulai dari yang tidak Anda bisa. Anda bisanya apa? Ngajar. Ya ngajar. Nanti duit datang sendiri. Insya Allah.
Istiqomah kamu ngajar, lama-lama nanti akan ada orang tuh kasihan ngajarnya rajin tapi belum punya rumah. Ya, akhirnya ada yang nawarin punya buat DP nih, saya pinjemin tanpa bunga. Nah, kapanpun seadanya, silahkan. Kalau kagak ada juga kagak apa-apa. Gitu. Dan itu terbukti Pak, banyak yang seperti itu. Guru-guru ngaji, ya, yang nggak punya modal apa-apa. Itu ada namanya Pak Salam, itu pentasih qiraat di Jabodetabek. Itu rumahnya tingkat 3. Beliau bilang, dari mana uangnya? Saya nggak tahu. Saya cuma punya uang waktu itu ya sekitar 50 juta. Tahu-tahu bangunan itu kalau dihitung hampir 1,5 miliar. Duit datang dari mana-mana. Karena niatnya untuk ngaji, akhirnya banyak orang berbondong-bondong bantu Pak. Jadi 3 tingkat. Yang tingkat pertama buat ngaji, yang tingkat kedua buat tinggal, yang tingkat ketiga buat wiridan. Ya. Wiridan sama tadarus Al-Quran sendiri yang kadang-kadang ngajak santrinya yang dari mana-mana. Dan ini banyak yang kayak begitu. Jadi kiai saya akhirnya saya sampaikan ke saya, bisanya ngajar ngaji aja dulu. Jangan berpikir sesuatu yang jelas-jelas kamu belum bisa. Nanti ya, kalau kemudian kita paksakan DP ngutang, kemudian cicilannya juga empot-empotan, sepanjang hidup kamu yang kepikir DP cicilan, ya. Allahu Akbar DP cicilan, ya. Sami Allahu liman hamidah DP cicilan, ya. Lah cemen banget hidup kayak begitu katanya. Hidup kok cuman kayak begitu kok cemen banget gitu loh. Kecil banget gitu loh. Ya. Benar nggak Pak? Itu makanya harta oleh Allah disebut tidak besar, kecil. Ya. Karena itu tadi, sayang banget gitu loh. Bisa ngaji ya, punya kemampuan tapi tadi Allahu Akbar, DP sama cicilan. Ya. Ya kan mikirnya pasti ke situ terus Pak loh. Benar nggak Pak? Bukan berarti nggak boleh. Kiai saya, anak saya tadi bilang kalau memang sanggup silahkan. Wong saya dulu juga pakai cicilan kok Pak. Tapi kan ada gitu loh. Terus buat nyicilannya ada, buat DP-nya juga walaupun kesana kemari pada akhirnya bisa ketemu. Jadi ada bayangan kata kita punya pekerjaan, punya relasi ini itu dan sebagainya. Ini nggak punya apa-apa, sudah berpikir kayak begitu. Dan ini banyak Pak. Orang-orang yang kayak begitu itu banyak. Ya, mikirnya itu sesuatu yang terlalu jauh dari jangkauan. Apa yang bisa dulu? Itu saya menarik kalau cerita tentang kayaknya anak saya itu suaminya adiknya Pak Husnul, Pak Mustafa itu. Tahu mungkin ya Pak, kenal ya. Itu orang antik gitu Pak. Ya. Istrinya itu pengen beli rumah waktu masih awal-awal menikah. Nah, kemudian nanya, gimana? Punya DP uangnya? DP-nya kurang. Terus cicilannya bisa nggak? Berat kayaknya. Suaminya nggak punya pekerjaan. Saya itu nggak punya kerja loh, kamu yang punya kerja karena istrinya dosen. Kamu sanggup nggak? Nggak sanggup. Kalau nggak sanggup ya udah, nggak usah beli rumah katanya. Kita ngontrak aja. Kalau ngontrak saya 12 kamar, saya siap katanya. Bayar berapa katanya? Akhirnya ngontrak Pak 12 kamar Pak. Jadi kata beliau ceritanya sambil ketawa-ketawa, alah orang punya rumah sendiri cuma 2 kamar, umpel-umpelan. Saya punya orang tapi 12 kamar, siapapun boleh masuk. Dan itu banyak yang datang Pak akhirnya Pak. Masuk ke rumah akhirnya apa? Ngaji semua, pada ngaji jadi muridnya. Nah setelah itu kemudian apa? Keberkahan dari ngajar ngaji itu sekarang semuanya sudah disediakan sama orang. Pesantren dibikinin, tanah dibeliin, mobil dibeliin, rumah dibikinin, semuanya itu. Ya. Dan istrinya akhirnya bilang benar juga ya, kalau dulu mikirnya beli, ya itu tadi Allahu Akbar cicilan, Sami Allahu liman hamidah cicilan. Sekarang cicilan nggak pernah mikir, rumah dibeli, dibikinin, pesantren tinggal nempatin, mobil semuanya urusan tetek bengek sudah ada yang ngurusin, nggak pernah mikir. Dan ini memang begitu Pak. Ya memang berat jadi kayak begitu. Jadi intinya apa? Saya kalau belajar dari beliau senantiasa melepaskan itu. Bukan hanya mengendorkan ikatannya Pak. Kalau mengendorkan banyak yang bisa. Tapi beliau tuh bisa melepaskan sama sekali keterikatan dengan dunia. Nggak ada. Punya uang kasih, punya uang, baju cuma 4. Itu anak saya yang cerita. Perasaan baju bapak ini doang. Kalau dapat baju kasih orang Pak, kasihnya yang baru. Dapat kasih lagi. Jadi dia pakainya itu.
Dan aneh kayak gini. Tapi pada akhirnya kemudian apa? Ya karena ini tadi tidak menghitung-hitung. Ini orang-orang kenapa dia menghitung-hitung? Karena apa? Karena saking cintanya, Pak. Maka disebut wa'addadah. Kalau tidak menghitung-hitung boleh, Pak. Ya, silahkan punya harta sebanyak-banyaknya, tapi tolong ikatan dengan harta itu ya jangan terlalu kuat. Ya. Ini disebut wa'addadah untuk mengingatkan kepada kita semua. Orang-orang kafir Quraisy dulu itu bukan hanya sekedar punya harta, tapi juga menghitung-hitung harta itu saking sukanya. Orang kalau suka kan apa ya? Pegang-pegang terus kan, Pak ya? Ya. Pak Iqmal sukanya ya sekarang baca Quran, ya, pegang-pegang Quran terus kan, ya, karena mau jadi imam. Nanti kalau sudah punya istri ya pegang-pegang istri terus, insya Allah itu ya, ya. Lain lagi pegangannya gitu kan. Ya. Nah, amin gitu dong, ya. Nah ini orang ya hitung-hitung terus. Hari ini dapat berapa untuk apa ini apa. Itu. Orang kalau ngitung-hitung kayak begitu, Pak, akhirnya nggak mau keluar, benar nggak? Karena apa? Yahsabu annama lahu akhlada. Dia mengira bahwa apa yang dihitung-hitungnya, yang disukainya itu akan membuat dia langgeng. Nah, ini penyakitnya padahal munculnya dari mana? Dari cinta yang berlebihan. Dan pada akhirnya kemudian merembet kemana-mana, Pak. Jadi tadi mengumpat, mengejek itu ekses sebenarnya, Pak. Akarnya dari mana? Cinta dunia yang berlebihan. Ya. Sehingga kemudian menganggap dunia itu segala-galanya. Dan pada akhirnya yang lain itu di bawah semuanya, di bawah dunia yang dia miliki, dan kemudian dia merasa dia melambung tinggi, yang lain rendah. Nah pada akhirnya kemudian akan muncul penyakit-penyakit yang turunannya itu banyaknya luar biasa. Maka memang dalam banyak ayat itu Allah memperingatkan ya, bahwa jangan sampai seperti itu. Kalla saufa ta'lamun tsumma kalla. Kita sudah jelaskan ya, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu sampai kalla 2 kali, kalla saufa tsumma kalla, diingatkan lagi terus-terusan oleh Allah karena memang banyak yang tidak kuat berhadapan dengan itu. Ya. Ngomongnya kuat tapi kenyataannya tidak. Dan ini bukan hanya berlaku kepada orang-orang awam, bahkan kepada ulama, kiai, orang-orang alim pun kadang-kadang nggak kuat, Pak, karena orang alim godaannya juga lebih hebat. Orang punya ilmu, godaannya ilmunya itu. Allah, kamu ngajar jadi dosen, paling gajinya berapa? Sini, jadi konsultan partai politik. Nah, dosen gaji paling besar sama sertifikasi 5 juta, 6 juta lah. Konsultan politik duduk doang 30 juta. Tapi nanti kalau ada apa-apa tolong diselewengin dikit-dikit ya. Oke bos. Ya. Tuh udah mulai idealismenya sebagai ilmuwan hilang. Kalah. Betul nggak? Dengan realita. Dan ini banyak, Pak. Itu banyak orang-orang dari Eropa, dari Timur Tengah datang ke Indonesia jadi dosen, jadi guru. Memang gajinya kecil, apalagi guru ngaji. Ya. Alah, nggak dihitung sama sekali sama mereka itu. Ya. Tapi begitu masuk ke lingkaran kekuasaan, wah ternyata gampang banget nyari duit ya. Proyeknya proyek abal-abal, namanya penyuluhan. Tapi datang muka doang, habis itu pergi lagi, setor muka doang. Nah, dapat 5 juta, gampang banget nyari duit ya. Sementara kalau guru ngaji, dahulu dapat segitu harus bangun sebelum subuh. Itu pun sampai berhari-hari baru dapat segitu, ya kan? Akhirnya kan, idealismenya hilang karena itu. Ya. Jadi pangkalnya dari sinilah kemudian nanti turunannya amat sangat banyak. Nah, sehingga nanti akan muncul manusia-manusia dengan berbagai karakter yang buruk tadi itu karena ini. Ya, maka jangan sampai semuanya ini nasihat juga untuk saya ya, untuk pribadi ya, jangan sampai itu menghantarkan pada hal-hal yang tidak diridhoi Allah sebagaimana yang kita bahas pada ayat 1, 2, dan 3 dari surah Al-Humazah ini. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan karena sudah masuk waktu syuruk. Baik ya, kita tutup dengan doa karena sudah jam 6.04. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma, farraqna min ba'di farqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna shaqiyan wa la mahruma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a, qalban khashi'a, wa lisanan dzakira, wa yaqinan shadiqa, wa rizqan wasi'an mubaraka, wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'
من عين لا تدمع من نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم وفق لقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه